Oke, kalau gitu saya mulai dulu perkuliahannya. Jadi saya di sini memakai uh, slide dari tim dari aplikasi komputer perkantoran ini ya, dan namanya Pak Unggul Pak Menang. Jadi dalam pembuatan materi itu nanti ada timnya. Nah ini dari Pak Unggul, jadi kita pakai aja ini ya. Jadi saya mulai terlebih dahulu. Nah, di dalam aplikasi perkantoran ini ya, Applikom, ya bisa saya singkat Applikom, itu menggunakan MS Word 2016 sebagai panduannya, seperti itu ya. Tetapi ketika nanti kalian mengerjakan tugas dan lain sebagainya, kalian boleh menggunakan Office yang lain selain Office 2016 atau di atasnya, seperti itu. Jadi bisa kalian perhatikan terlebih dahulu saja. Oke, jadi yang pertama kita akan belajar tentang Word 2016 ya. Jadi kalau kita baca di sini ya Word 2016 itu, jadi sebenarnya mirip-mirip seperti Word yang terdahulu ya. Jadi kalau zaman dulu ya, beberapa tahun yang lalu ketika kalian sudah punya laptop ya, Word-nya belum 2016, pasti sudah terbiasa. Oke, berikutnya saya perlihatkan di sini ya. Jadi ini adalah antarmuka dari Word ya. Ini adalah Word 2016. Kita lihat sama antarmukanya Office 365 yang saya pakai ya. Jadi ini mungkin saya bagi jadi dua saja ya. Lalu ini coba saya buka. Nah, jadi untuk tampilan awal ya, tampilan awal di Office itu seperti ini. Office 365. Sementara kalau di Office 2016 nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita lihat di sini ya, kalau di Office 2016 itu template-nya itu akan terlihat seperti itu. Kalau di saya hanya blank dokumen saja. Oke, coba saya lihat nih di more template. Nah, di sini hanya blank dokumen aja, ya. Tapi kalau di 2016 itu banyak sekali, ya. Jadi apa sih gunanya template? Jadi template itu adalah tampilan awal dalam kalian untuk membuat artikel atau membuat sebuah pekerjaan seperti itu. Sebenarnya macam-macam ya. Tapi kalau di saya di sini saya pakai blank dokumen saja seperti itu. Oke, berikutnya halaman berikutnya ya. Oke, Word 2016 itu menggunakan fitur namanya Ribbon atau Quick Access Toolbar ya. Jadi sama seperti Microsoft Word yang lain ya, sama seperti Microsoft Word yang lain, itu semua pasti ada ribbonnya. Nah, apa sih ribbon itu? Nah, mungkin coba saya buka aja di sini blank dokumennya. Oke. Nah, saat kita buka ya. Nah, di sini ada toolbar ya. Di sini ada home, ada insert, ada draw, design, layout, reference. Nah, ini adalah ribbon. Jadi ini yang dinamakan ribbon. Ya. Oke. Di ribbon itu ada beberapa tab, bisa dilihat ya di bagian atas. Nah, ini. Kalau saya perlihatkan secara luas ya, nah ribbonnya itu seperti ini. Jadi di awal itu ada home, lalu ada insert, draw, design, layout, reference, mailing, review, dan view. Seperti itu. Nah, jadi itu adalah ribbon secara umum ya. Tapi kalau di 2016 biasanya di sebelahnya ada file ya. Tapi kalau di laptop Bapak filenya itu ada di sebelah atas. Nah, jadi window di sini ada menu bar di atas ya. Jadi kalau yang di atas ini saya sebut menu bar, kalau di bawah ini saya sebut ribbon seperti itu ya. Karena kalau ribbon ini itu bisa saya tambahkan, bisa saya kurangi. Tetapi kalau menu bar yang ada di atas itu tidak bisa. Ya, selalu isinya seperti ini, nggak bisa ditambah dan nggak bisa dikurangi. Ya. Oke, saya
masuk lagi ke PowerPoint ya. Nanti akan saya jelaskan ya isinya ribbon-ribbonnya ya. Oke. Oke, di sini ada bagaimana cara menampilkan atau menyembunyikan dari ribbon ya. Jadi ribbon itu bisa disembunyikan atau bisa dilihatkan. Kalau menurut saya ribbon ini tetap dilihatkan aja ya, karena memudahkan kita dalam pengerjaan ya. Apalagi kalau kita tidak tahu shortcut ya. Nah, biasanya dalam pengerjaan Word itu lebih mudah kita memakai shortcut. Shortcut itu apa? Shortcut itu adalah jalan pintas. Contoh kalau kita mau copy paste sebuah pekerjaan. Nah, untuk mengcopy paste sebuah pekerjaan kan biasanya kita harus tulis dulu. Misalnya ini saya tulis dulu nama saya di sini. Ya. Oke, nah, kalau mau saya copy paste, saya kan berarti harus mendrag dulu, lalu saya klik kanan, saya copy, lalu saya paste seperti ini. Nah, tetapi kalau memakai shortcut, kita bisa memakai Command atau Ctrl C. Nah, Ctrl C itu adalah shortcut untuk copy, lalu Ctrl V digunakan untuk paste seperti itu. Nah, untuk tombol shortcut itu bisa dilihat di sebelah kanan saat kita klik kanan, di situ ada ya. Kalau pengguna Windows biasanya dia pakai Ctrl ya, berarti Ctrl plus X, Ctrl plus C, Ctrl plus V seperti itu. Kalau tanda atas seperti ini, kalau di Windows biasanya dia menggunakan Fn ya, seperti itu. Atau Shift biasanya, Shift Ctrl Shift plus Ctrl plus V seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Ya, nanti ini bisa kalian baca-baca ya. Bisa kalian baca-baca sendiri. Nah, mungkin saya memberikan sesuatu yang penting aja ya. Jadi di dalam ribbon ini menunya biasanya apa saja sih? Ya. Nah, tadi di situ ada ribbon, lalu berikutnya ada quick access toolbar. Nah, quick access toolbar itu di mana? Nah, letaknya ada di sini. Ya. Nah, ini adalah namanya quick access toolbar. Nah, quick access toolbar itu gunanya adalah untuk mempersingkat perintah-perintah yang kalian lakukan. Jadi di sini yang saya gunakan untuk quick access toolbar itu ada ini otomatis save. Ya, otomatis save ini berarti setiap beberapa menit sekali dia nanti akan men-save pekerjaan. Seperti itu. Lalu di sini ada home, yang jadi masuk ke halaman home. Lalu ada save lagi untuk simpan. Lalu ada save as untuk menyimpan juga. Ya. Nanti saya akan jelaskan apa bedanya save sama save as. Berikutnya ada send dokumen, tapi tidak saya gunakan. Ada undo, ya. Jadi undo ini adalah mengembalikan ke perintah sebelumnya. Seperti itu. Ada repeat, lalu berikutnya ada print. Seperti itu. Banyak sekali komen di sini, ada more comment. Nah, misal saya contohkan ini draw table saya klik ya. Nah, berarti di quick access-nya itu akan ada draw table. Padahal sebenarnya kalau mau kita draw table itu masuknya harus ke ribbon dulu. Kita masuk ke ribbon seperti ini, draw, lalu insert ya, maaf, ada insert, lalu ada tabel, lalu di sini ada insert tabel. Nah, tetapi dengan menggunakan quick access toolbar ya, kita bisa draw table langsung kita pencet di sini saja. Nah, kita tekan di sini aja. Nah, lalu kita bisa bikin kolom seperti itu. Ya, jadi quick access toolbar itu memudahkan atau mempercepat langkah kita. Biasanya yang ditaruh di atas ini adalah yang sering kita pakai seperti itu. Jadi menu-menu yang sering kita pakai bisa kita taruh di quick access toolbar. Oke, saya hapus dulu. Ya. Nah, sekarang kita akan pelajari masing-masing dari ribbon. Ya. Jadi kita lihat halaman home. Nah, halaman home ini adalah halaman depan dari Word ketika Word itu kita buka. Seperti itu. Nah, di sini ada paste. Ya. Gunanya buat apa sih paste? Jadi paste ini adalah menampilkan
ya menampilkan data yang telah kita copy. Nah, jadi itu adalah istilah dari paste. Ya, kita tidak bisa men-paste ketika kita belum mengcopy sebuah data seperti itu. Jadi paste bisa dilakukan ketika kita sudah mempunyai copy data. Ya, contohnya seperti ini. Saya copy mungkin ya. Lalu coba saya paste di sini. Bisa nggak? Nah, bisa ya. Jadi menambah data yang saya copy tadi. Atau mungkin saya copy yang Rizky-nya saja. Saya copy ya. Oke, terus coba saya paste. Nah, bisa ya. Seperti itu. Ya, lalu berikutnya di sini ada apa ya istilahnya ya? Yang kita bisa baca di sini. Oke, di sini nggak ada ya. Jadi di sini mungkin ada menu font ya. Jadi menu font ini untuk mengganti font. Jadi font itu letaknya ada di sini ya. Biasanya present font ini adalah font yang sebelumnya telah kita gunakan. Jadi kalau kita mau ngetik itu enaknya di Microsoft Office ya, di Office Word 365. Ketika kalian sudah menggunakan font, fontnya itu akan tersimpan di recent font. Nah, di recent font ini kalau kita mau menggunakan font yang telah kita pakai, itu bisa di sini. Nah, jadi ini adalah 3 menu font yang sering saya pakai di Office, ya, di Office 365. Jadi Times ini adalah font standar ya. Jadi kalau biasanya kalian ingin bikin buku, kalian mau bikin surat, nah biasanya font yang standar adalah font Times. Times ini kalau di Windows kalian itu biasanya Times New Roman ya. Times New Roman adalah font standar yang sering digunakan untuk menulis surat, lalu bikin buku dan lain sebagainya. Lalu di sini ada Arial. Nah, Arial ini adalah font standar tetapi tidak resmi biasanya ya. Kalian mau bikin cerpen, kalian mau bikin cerita, terus mau menulis sesuatu apa, itu biasanya fontnya menggunakan Arial. Nah, kalau font bawaan Windows biasanya ya font yang digunakan adalah Calibri ya. Itu adalah font default dari Word 2016 seperti itu ya. Jadi Calibri ini adalah font standarnya ya. Lalu di sini ada Courier. Nah, Courier ini font apa? Nah, Courier ini biasanya font yang saya gunakan ketika saya mau bikin atau menulis sebuah program atau bikin aplikasi. Contoh ya. Seperti itu. Jadi biasanya saya menggunakan ini Courier New ya. Nah, ya ini adalah font untuk menulis program. Ya, coba lihat ya. Nah, jadi fontnya kalau bisa kalian lihat di sini, ya. Nah, ini adalah font kalian kalau ngetik sebuah program seperti itu. Nah, biasanya yang digunakan adalah Courier, fontnya ukurannya 10. Nah, ini adalah biasanya font yang digunakan untuk menulis program. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin laporan, lalu di dalam laporan itu ada kodenya atau codingannya, itu biasanya kamu rubah fontnya menjadi Courier 10. Nah, lalu di sebelahnya ini ada pengaturan ya untuk ukuran. Jadi kalau misalnya kamu mau ukurannya lebih kecil, berarti angkanya diperkecil. Kalau kamu lebih besar, angkanya bisa diperbesar. Nah, seperti ini. Saya mau 72, nah, ukurannya besar. Nah, normalnya ya, normal untuk di mata, ketika kalian mau print dokumen, ya, ukuran font yang seimbang itu adalah 12. Jadi ukuran font 12 itu tidak apa ya, istilahnya tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar, nyaman di mata seperti itu. Jadi kalau kalian mau nulis surat atau nulis nulis bikin laporan, artikel, itu biasanya font untuk dibaca adalah font 12. Itu adalah font standar. Lalu ada font 20, 18, 16. Nah,
16, 18, 20 ini biasanya digunakan untuk header atau digunakan untuk judul. Nah, kalau judul itu kan memang tulisannya harus diperbesar daripada paragraf biasa, ya, biar terkesan lebih elegan seperti itu, atau menandakan bahwa itu adalah sesuatu yang penting. Nah, berikutnya di sini, ya, di sini ada untuk menebalkan tulisan, ya, untuk menebalkan tulisan di sini bold, lalu ada italic, ya, italic ini untuk miringkan, jadi untuk memiringkan tulisan. Lalu di sini ada underline, ya, underline di sini untuk memberikan garis bawah pada tulisan seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, mungkin di sini ya, saya kasih underline. Nah, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke sini, ini juga mau saya sampaikan, mumpung ingat ya. Kalau di sini saya nuliskan sistem outprint learn, ya. Lalu di bawahnya di sini ada merah-merah, ya. Sebenarnya apa sih merah-merah itu? Ya, merah-merah di sini itu biasanya adalah autocorrect, ya. Jadi di dalam Word itu di sini kita ada bahasa. Nah, di sini bahasa yang saya gunakan adalah bahasa English atau bahasa Inggris, ya. Jadi ketika saya menuliskan sesuatu, ketika itu bukan bahasa Inggris, maka nanti akan dianggap salah seperti itu. Ya, jadi warnanya merah seperti ini. Tapi kalau dia bahasa Inggris, dia tidak muncul warna merah. Nah, berikutnya, ya, ini ada ini strike through, ya. Jadi kita lihat di sini gunanya. Nah, dia memberikan garis di tengahnya. Ya. Lalu di sini ada Oke, di sini ada subscript. Subscript itu membuat tulisannya menjadi ke bawah. Ya. Lalu ada superscript. Superscript ini tulisannya untuk ke atas. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengerjakan pekerjaan matematika, mungkin perpangkatan, atau mungkin kalian bikin rumus kimia H2O misal. Ya, jadi ketika kita tulis, ya, H2O, nah, duanya ini kan harusnya ada di bawah. Jadi kita pakai subscript seperti itu. Nah, berikutnya di sini, ya. Nah, ini adalah untuk memperbesar font size-nya. Jadi tidak perlu ke sini. Kalau di sini kan kita bisa mengatur berapa font size-nya. Tapi kalau di sini nanti dia akan langsung pindah ke font size setelah 12. Jadi kalau di sini misalnya font size-nya 12, berarti kalau mau kita tambahkan, dia menjadi 14. Nah, ini 14. Lalu ini 16, 18, 20 seperti itu. Oke, lalu yang tidak kalah penting yang sering digunakan itu ini, ya. Nah, di sini adalah untuk merubah case-nya. Case-nya seperti apa? Contoh seperti ini. Nah, ini kan adalah nama saya. Nah, nama saya ini saya jadikan hurufnya kapital semua atau hurufnya huruf besar semua. Nah, case ini digunakan untuk merubah. Nah, misalnya saya mau pakai sentence case. Nah, sentence case ini digunakan itu adalah huruf depan atau huruf yang ada di awal kalimat itu hurufnya huruf besar. Lalu setelahnya menggunakan huruf kecil. Nah, jadi coba saya klik di sini. Nah, jadi hanya depannya saja yang besar, sisanya kecil. Nah, ini mempermudah ketika kalian salah nulis, ya, ketika di sini mungkin N-nya besar seperti ini, kalian bisa menggunakan seperti ini. Nah, jadi langsung autocorrect, kalian tidak usah membetulkan lagi. Lalu berikutnya di sini ada lowercase, ya, jadi semuanya akan menjadi huruf kecil. Lalu ada uppercase untuk menjadikan semuanya besar. Lalu ada capitalize, ya, ini untuk membesarkan hanya ada di awal kata saja. Nah, seperti ini, ya, kalau sentence tadi hanya R-nya saja, tetapi kalau menggunakan capitalize itu tiap kata, jadi akan diperbesar. R diperbesar, A juga diperbesar. Begitu juga seperti ini. Toggle ini adalah
negasinya ya. Jadi memperkecil kata yang ada di awal. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya ini ya. Text effect. Ya, jadi kita memberikan efek pada teks di sini. Ada banyak sekali, nanti bisa kalian pelajari di sini. Memberikan bayangan, reflection. Lalu di sini ini yang sering kita gunakan di sini. Kita memberikan color, ya, text highlight color. Nah, coba kita coba warnanya merah. Nah, jadi kita memberikan highlight ya di teksnya. Ya, jadi kita memberikan color di teksnya ya. Nah, yang sebelahnya kita memberikan color di ya sama di teksnya. Cuman kalau yang di highlight ini adalah di backgroundnya, sementara kalau yang sebelahnya ini adalah di fontnya. Seperti itu. Contohnya ini ya, saya rubah menjadi warna putih. Oke, saya blok dulu, lalu saya rubah warnanya menjadi putih. Nah, jadi dia merubah fontnya warnanya putih. Highlight colornya dia menggunakan warna merah. Oke, lalu berikutnya, yang berikutnya di sini ya, ini adalah bullet of numbering ya. Oke. Ini kalau kita mau memberikan poin-poin di tiap pekerjaan. Misalnya seperti ini, ada 3 baris, lalu mau saya kasih bullet of numbering. Nah, seperti ini. Ada bulletnya di sini. Nah, ini bisa kita atur, bisa pakai yang bundar, bisa pakai yang kotak. Nah, berikutnya di sini, kalau ini bullet, kalau di sini adalah numbering. Kalau numbering berarti kita menggunakan angka. Nah, pakai 1, 2, 3, lalu angkanya ada yang pakai kurung, ada yang pakai huruf kapital, seperti itu. Ya. Oke, berikutnya di sini ya, multi level. Nah, ini yang perlu kalian perkenalkan atau yang harus kalian pelajari. Dalam penulisan laporan itu ada yang namanya multi level. Ya, jadi ada di tiap tulisan itu ada level-levelnya. Jadi kita bisa membagi level. Gunanya buat apa sih membagi level? Nah, gunanya itu agar kita mempermudah untuk mencari bagian-bagian yang ingin kita cari seperti. Nah, ini biasanya kita gunakan saat kita skripsi ya. Jadi kita skripsi itu kita level-levelkan tulisan kita. Ya, mulai dari judul, lalu ada inti paragraf, ada secondary paragraf, atau mungkin ada nanti akan saya jelaskan lebih jelas lagi ya. Lalu di bawahnya ya, di sini ada paragraf. Nah, ini yang saya tidak lihat di tugas kalian. Padahal dalam penulisan paragraf itu sangat penting. Jadi di sini adalah pengaturan untuk paragraf. Jadi ada rata kanan, rata kiri, ada rata tengah, sama ada rata kanan kiri. Seperti itu. Mungkin saya kasih contoh ya. Saya mau cari tulisan yang ada di PowerPoint ini misalnya. Saya cari tulisan yang panjang seperti ini ya. Saya copy, coba saya copy di sini ya. Oke, saya copy dulu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini bisa kita ubah menjadi rata kiri. Ini ada rata kanan. Kalau rata kanan berarti kita pindahkan ke kanan. Lalu ada center. Kalau center berarti posisinya ada di tengah. Lalu di sini ada justify. Justify itu berarti dia kanan dan kiri. Nah, biasanya dalam pembuatan paragraf itu kita menggunakan justify ya. Jadi rata kanan dan rata kiri. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mempercantik tulisan ya, atau mempercantik paragraf seperti itu. Ya. Lalu biasanya kita beli di sini ada tab untuk paragraf ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Dalam pembuatan
paragraf. Jadi harus di rata kiri kanan, lalu kita berikan tab di sini. Oke, berikutnya di sini ada spasi. Gunanya spasi untuk apa di sini? Ya, kita bisa lihat di sini. Ya, spasi. Nah, spasi di sini untuk memberikan jarak antara baris 1 dengan baris 2 dan baris yang berikutnya. Coba ketika spasinya saya bikin 2 di sini. Nah, akan ada jarak 2 spasi ya antara baris pertama dan baris kedua. Nah, spasi yang ideal berapa? Biasanya dalam penulisan laporan akhir untuk kalian skripsi besok itu biasanya yang paling ideal adalah 1,5. Nah, jadi 1,5 ini adalah ukuran ideal dalam kita pembuatan paragraf. Nah, biasanya kalian menggunakan 1, itu biasanya kalian ambil dari internet seperti itu. Ya, tapi kalau dalam penulisan biasanya ya kalau kalian baca artikel, baca koran dan lain sebagainya, itu dia menggunakan paragraf 1,5. Kenapa menggunakan 1,5? Agar mata kita terasa nyaman. Jadi ketika kita menggunakan paragrafnya ini 1, ya, lalu tulisannya sangat banyak, itu akan membuat mata kita itu jenuh atau cepat capek. Tetapi kalau kita bikin spasinya menjadi 1,5, itu apa ya? Istilahnya membuat mata kita itu tidak terlalu jenuh. Ya, karena tulisannya itu tidak rapat, masih kelihatan agak longgar. Seperti itu. Oke, lalu di sini ada sorting, lalu di sini ada ini adalah hal yang penting di sini ya. Ada apa ya ini ya bahasanya ya. Mungkin kalian bisa cari ya nanti bahasanya ya. Nah, ini gunanya untuk mengetahui ya. Di sini menggunanya untuk mengetahui mana yang di enter, mana yang di spasi seperti itu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada tanda panah. Tanda panah itu berarti tulisan kalian itu berarti ada tabnya seperti itu. Lalu di sini ada titik. Nah, titik itu berarti tulisan Anda ada spasinya. Nah, sementara ada tanda seperti ini ya. Ini tandanya adalah tulisannya itu sudah di enter. Gunanya buat apa sih ini? Nah, ini untuk mengetahui ya. Jadi pekerjaan kalian ini kalian copy paste atau tidak seperti itu. Terus untuk apa ya? Untuk memudahkan kalian dalam penulisan seperti itu. Kadang-kadang kalian copy dari internet, setelah kalian paste ke Word itu gambarnya acak-acakan, tulisannya acak-acakan. Nah, kalian bisa mengetahui atau kalian bisa merubahnya ya. Nah, itu dengan cara tekan ini seperti itu. Ya. Nah, jadi kalian tahu mana yang halaman di spasi, mana halaman yang sudah di enter, mana yang halamannya sudah di break atau di continuous. Nanti ada keterangan lebih lanjutnya. Ya. Oke. Nah, lalu yang tidak kalah pentingnya di sini ya, itu ada yang namanya heading. Nah, di sini itu ada yang namanya heading. Nah, ini belum pernah kalian gunakan mungkin ya di waktu kalian SMA ya atau di dunia kerja ya. Tapi nanti di dunia kerja itu ini adalah sesuatu yang sangat penting. Di sini ada heading. Gunanya untuk apa heading? Ya. Jadi heading ini adalah membuat judul. Nah, dari kalian dalam pembuatan judul ya, itu sebenarnya di Word itu sudah disediakan. Jadi kalian judul itu tidak nulis sendiri, tetapi kalian atur di sini headingnya. Nah, nanti gunanya untuk apa? Nanti gunanya kalian dalam membuat daftar isi atau kalian membuat daftar pustaka seperti itu. Ya, di sini ada heading 1, heading 2, title, subtitle. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut supaya kalian bisa paham kegunaan dari heading. Karena heading ini sangat penting sekali saat kalian nanti mengerjakan tugas akhir atau skripsi seperti itu. Oke, jadi itu yang ada di menu home ya. Jadi sebenarnya di menu home ini ada di menu-menu yang lain, di insert, di draw, di desain itu ada semua sebenarnya. Cuma di home ini adalah menu-menu yang sering dipakai atau sering digunakan. Jadi dimasukkan di home. Seperti itu. Nah, berikutnya kita bahas juga ya. Di sini ada ruler.
ya, atau penggaris. Nah, jadi di kiri atau di atas kalian itu ya, itu ada namanya ruler. Ruler ini gunanya untuk apa? Nah, seperti namanya ya, namanya adalah penggaris. Jadi kita bisa mengetahui ada di baris mana, lalu ukurannya berapa, seperti itu. Nah, garis ini ukurannya sesuai dengan ukuran garis yang ada di dunia nyata ya. Ada, kita bisa rubah jadi inci, bisa kita rubah sentimeter, bisa kita rubah menjadi meter, seperti itu. Contohnya seperti ini ya. Ya, kita lihat dari sini sampai sini angka 3 itu berarti dia 3 cm. 3 cm dalam keadaan nyata. Jadi ketika kita print, kita ukur ukurannya itu berarti ini sudah 3 cm, seperti itu. Nah, lalu di sini ada warna abu-abu, di sini ada warna putih. Maksudnya apa? Di sini kita lihat kalau yang berwarna putih ya, kalau yang berwarna putih itu berarti itu adalah ukuran yang bisa kita tulis, seperti itu. Jadi halaman yang bisa kita tulis itu semuanya ada di putih ini nanti. Nah, abu-abu itu adalah di halaman yang tidak bisa kita tulis, seperti itu. Maka kalau kita lihat di sini ya, nah, tulisan kita yang paling pojok di sini adalah di antara garis abu-abu dan di garis putih. Nah, di garis abu-abu kita tidak bisa menulis, jadi kita tidak bisa menulis di sini. Berarti tandanya di sini ya, di dalam sebuah dokumen di bagian kiri itu saya kasih jeda 2,5 atau istilahnya margin, seperti itu. Jadi di sini ada margin 2,5 cm. Di atas juga ada margin 2,5 cm. Jadi seperti itu. Oke. Bagaimana cara kita mengubah marginnya? Nah, nanti di sini ada menunya. Nanti akan saya jelaskan. Jadi itu adalah fungsinya ruler, seperti itu. Nah, jadi kita juga bisa dari ruler ini kita bisa merubah ya posisi dari tulisan kita ya. Jadi seperti ini. Nah, bisa saya rubah-rubah. Nah, biasanya yang atas ini adalah tulisan awal kalimat. Lalu yang bawah ini adalah tulisan kalimat setelahnya. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya. Di sini ada paragraf ya. Nah, berarti ini adalah awal kalimat. Nah, lalu di sini adalah setelah kalimatnya. Nah, ini penting digunakan. Ya. Oke, berikutnya di sini ada page ya. Oke, di sini page ini digunakan untuk mengetahui kita sekarang ada di posisi berapa. Ada di page nomor berapa dari page yang telah kalian buat. Nah, nomor ini adalah bukan nomor halaman, tetapi adalah nomor page dari Word yang kalian bikin. Seperti itu. Kalau untuk nomor halaman, itu nanti bisa kalian buat sendiri. Ya, nanti ada menunya untuk membuat nomor halaman. Ya. Karena di dalam sebuah Word, ya, nomor halaman itu bisa kita buat berbeda-beda. Seperti itu. Itu kalian gunakan ketika nanti kalian skripsi ya. Jadi nomor halaman itu nanti bisa dijadikan 2 atau 3 nomor halaman, seperti itu. Yang pertama adalah halaman pembuka, lalu berikutnya ada yang namanya isi dari halaman. Nah, itu biasanya dia menggunakan penomoran yang berbeda. Lalu berikutnya di sini ada Word. Ya, Word ini gunanya untuk apa? Word ini untuk menunjukkan berapa banyak kata yang telah kalian tulis di Word. Ya, contohnya di sini ada 38. Berarti di sini ada 38 kata. Misal saya hapuslah satu kata di sini. Show ini akan saya hapus. Ya, nah berarti Word-nya ada 37. Ya. Kita hapus lagi. Nah, Word-nya ada 36. Nah, jadi di Word ini kita bisa mengetahui berapa banyak kata ya yang telah kita tulis, seperti itu. Nah, ketika kita copy, nah di sini terlihat bahwa kita telah mengcopy 1 dari 36 Word yang ada di aplikasi. Nah, saya blok 3 mungkin di sini. Nah, seperti itu ya. Lalu di sini ada English. Nah, English ini
adalah bahasanya. Kita lihat ya, ketika saya tulis tabs, tabs ini adalah bahasa Inggris, ya, dia tidak ada garis merahnya. Tapi ketika kita tulis ini atau akan, lalu kita terus menyembunyikan, ini kan bahasa Indonesia. Nah, dia akan memberikan garis merah yang tandanya adalah tulisan kita itu salah. Harusnya tulisannya harus berbahasa Inggris. Nah, ini bisa kita rubah, ya. Sini kita bisa rubah. Kita bisa pakai bahasa Inggris, kita bisa pakai bahasa Indonesia, seperti itu. Tapi saya sarankan mungkin pakai bahasa Inggris saja. Nah, lalu berikutnya di bawah sini, ya, di sini ada mode membaca di Word, ya. Kalau kalian, kita coba dulu aja fokus. Oke. Nah, kalau kita pakai fokus itu mungkin terlihat seperti PowerPoint, ya. Jadi hanya fokus di halaman yang kita baca atau yang kita tampilkan saja. Atau biasanya kalau di Windows kalian itu namanya read only, ya. Jadi mode baca. Oke. Berikutnya di sini ada web layout, ya. Jadi mode web layout. Nah, web layout itu seperti ini. Karena format HTML biasanya web layout tampilannya seperti ini. Nah, ini digunakan untuk membaca tulisan-tulisan, ya, yang ada di web biasanya. Kalau kalian mau bikin pemrograman web biasanya, nah kalian mau membuat HTML dan lain sebagainya, itu kalian bisa menggunakan web layout. Nah, lalu berikutnya di sini ada outline. Nah, seperti ini outline, ya. Jadi kita outline atau kita garis-garis di sini, ya. Poin-poin mana aja yang kita tulis, ya. Jadi dikasih titik-titik di sini, ya. Oke, lalu di sini ada drag. Oke. Nah, yang kita pakai di sini adalah print layout. Nah, ya. Print layout itu adalah template atau layout, ya. Kita bahas layout aja. Jadi layout, jadi ketika saya print, nah nanti yang muncul adalah yang berikutnya. Di sini ada zoom out dan zoom in. Nah, di sini ada zoom out dan zoom in. Gunanya buat apa sih zoom out dan zoom in? Ya untuk membesar dan memperkecilkan tulisan. Nah, biasanya kalau orang tua gitu, ya, kita nggak bisa baca bahasa tulisan yang kecil, bisa kita besarkan. Atau mungkin kita tidak terbiasa yang besar, kita mau tulisan yang kecil. Nah, biasanya tulisan kecil ini untuk ngecek template aja, atau ngecek template kita sudah benar atau belum. Oke, jadi saya perlihatkan di sini, ya, di dalam Word, ya, di sini file ini yang perlu kalian pahami. Jadi dalam file ini ada berbagai macam menu. Ya. New document ini digunakan untuk membuat dokumen baru. Ya. Biasanya kalian menggunakan Ctrl N untuk shortcutnya. Ya, di sini shortcutnya Ctrl N. Jadi membuat dokumen yang baru. New document. Nah, berarti kalian membuat dokumen yang baru. Seperti itu. Nah, berikutnya di sini ada new from template. Nah, berarti kita membuat dokumen baru tapi menggunakan template. Kalau di 2016 template-nya ada banyak. Kalau di punya Bapak di Office 365 template-nya kosong. Tapi kalau mau cari template, kita bisa cari template di internet. Lalu bisa kita masukkan di dalam Microsoft kita. Di Word kita seperti itu. Lalu ada open. Open ini digunakan untuk membuka file yang telah kita simpan seperti itu. Nah, di sini ada Bagastika 1, ya. Terus ada file-file yang lain, ya. Nah, lalu ada open present, ya. Open present ini adalah membuka halaman-halaman sebelumnya yang pernah kita buka seperti itu. Nah, jadi di sini kan ada halaman yang pernah kita buka. Nah, jadi kita lebih mudah. Misalnya nih, kita mau buka dokumen yang kita buka kemarin, tapi filenya ada di banyak tempat. Kita kan bingung filenya di mana. Nah, kita tinggal file, operation. Nah, kita kemarin ngerjakan yang mana.
Kita tinggal klik gitu. Ada close, ada save. Ya, save ini ada dua. Ada save as. Bedanya apa? Kalau save ya, kita langsung menyimpan file kita seperti itu ya. Misalnya seperti ini. Ketika kita save, dia langsung di save. Nah, di sini ada tulisannya saving ya. Nah, tetapi kalau kita menggunakan save as ya, save-nya atau kita menyimpannya, nah nanti akan ada banyak pilihan di sini. Nah, nge-save-nya mau yang seperti apa? Ya. Nah, mau seperti apa? Apakah mau dirubah? Nah, di sini biasanya ada file format. Nah, di dalam file formatnya ada banyak. Mau kamu bikin Word 97, mau bikin Word yang template. Nah, kita bisa lihat di belakangnya sini ya. Di sini ada .doc ya, lalu ada .x ya. Yang saya pakai ini .x. .x ini kompatibel dengan Microsoft Word 2013, 2016, 2019 itu kompatibel ya. Bedanya apa sih? Biasanya bedanya ada di fitur. Ada yang Word yang 2007 mungkin ya, atau 2010 ke bawah, itu ada yang fiturnya tidak tersedia seperti itu. Mungkin contohnya nanti kalau kita font, lalu mungkin kalau kita bulletnya atau formulanya, itu biasanya kalau yang tidak ada di Windows yang lama, adanya di baru, ketika kita rubah menjadi doc biasa, ya itu nanti formatnya akan jadi amburadul. Jadi kalau kamu punya file yang tipenya .x, maka bukalah di aplikasi yang bisa membuka file .x. Ketika .x-nya ini dibuka di file yang tidak support .x, maka nanti akan amburadul seperti itu. Ada .x. Kita juga bisa save via HTML. Nah, .htm di sini. Ya. Jadi bisa kita buka untuk program juga. Lalu ada plain text. Plain text ini adalah teks yang tidak ada template-nya atau tidak ada kayak rata kanan, rata kiri, lalu ada heading. Nah, kalau pakai plain text itu nanti semuanya dihilangkan. Jadi hanya kata-kata saja. Atau biasanya teks mentah istilahnya. Gunanya buat apa sih TXT? TXT ini biasanya dibuat olah data. Jadi kalau kita olah data, biasanya kita harus membuang ya unsur-unsur yang tidak diperlukan. Ya seperti heading atau seperti spasi, itu mesti dihilangkan. Lalu di sini ada format PDF. Nah, ini yang perlu kalian gunakan. Kalau di Word zaman dulu yang 2013 ke bawah itu belum ada format PDF. Tapi sekarang semua Office itu sudah menyiapkan fitur PDF. Jadi disimpan dalam bentuk PDF. Oke, di sini ada banyak banget ya format-formatnya. Jadi bisa kalian coba. Oke, lalu di sini ada save as template. Jadi kalian bisa men-save template-nya. Jadi ketika kalian ingin membuka lagi atau kita membuat dokumen baru dengan template yang telah pernah kita buat, itu tinggal kita ambil aja karena kita sudah menyimpan template-nya. Nah, biasanya itu aja yang sering digunakan. Lalu ada page setup ya. Oke. Nah, page setup ini digunakan biasanya kalau kita mau print. Nah, kita menggunakan printer apa, lalu ukuran halaman, ukuran kertasnya ini juga penting ya. Kalau kalian memulai dalam pembuatan artikel atau karya ilmiah, kalian tentukan dulu page-nya. Nah, di sini saya menggunakan A4. A4 ini adalah page yang standar ya. Biasanya kalian ini rancu antara A4 dan legal. Nah, di sini ada legal atau liter. Nah, legal. Legal sama A4 ini berbeda, tetapi hampir sama ya. Kalau kalian tidak jeli, ya, kalau kalian tidak jeli, legal dan A4 itu berbeda. Legal itu dia lebih tinggi 1 sampai 2 cm ya. A4 ini sudah ideal ya.
biasanya kalau legal, ini kalau kalian di percetakan atau kalian beli kertas, itu ukurannya F5. Kalau A4 ini A4. Lalu ada A5, ada ukuran-ukuran yang lain. Seperti itu. Lalu kalian mau dibikin miring, mau dibikin lurus, di sini juga ada. Ya. Lalu di sini ada print juga. Ya, kalau print ya seperti hal lainnya ya. Nah, jadi mau print, mau hitam putih atau apa, ini tiap OS berbeda ya. Kalau karena aku pakainya bukan di Windows ya, jadinya tampilannya seperti ini. Ya. Tapi sebenarnya menunya sama aja. Nah, biasanya kalau saya mau print, ya saya tidak memprint dokumennya. Ya, jadi saya cetak PDF-nya terlebih dahulu. Saya cetak versi PDF-nya, lalu saya print melalui PDF-nya. Kenapa? Karena kalau kita print dari PDF, formatnya itu sudah terkunci, jadi tidak berubah. Tapi kalau kita save dari Word-nya langsung, itu biasanya kadang-kadang saat di print itu ada formatnya yang nggak teratur. Seperti itu. Karena printnya mungkin juga tidak support dengan format yang telah kita bikin. Seperti itu. Jadi saya PDF-kan terlebih dahulu, lalu saya print.